Tahulah saya dari kita pertama. Jadi ini Pak sopirnya namanya Pak Putu. Pak Putu. Putu itu nanti saya jelaskan itu anak keberapa gitu ya. Jadi acara kita kunjungan hari ini satu hari ya, satu hari. Jadi yang pertama kita akan mengunjungi salah satu objek wisata yang juga dilindungi oleh UNESCO, yaitu Pura Taman Ayun. Perjalanan dari sini kurang lebih 1 jam, karena jalur yang kita lalui semuanya satu jalur, terutama di depan pura tidak boleh ada 2 jalur, jadi agak memutar. Di Pura Taman Ayun itu letaknya di Kecamatan Mengui. Jadi kalau dari tempat tinggal saya tidak begitu jauh, hanya 3 kilo dari rumah. Kemudian dari Pura Taman Ayun kita akan mengunjungi Pura Ulun Danu. Itu letaknya di daerah Bedugul, Kabupaten Tabanan, kurang lebih 1 jaman juga dari Taman Ayun ini. Di samping kita melihat keindahan Pura Ulun Danu, kita juga akan melihat ataupun keindahan danau. Bagi yang berminat tentu bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang disiapkan juga terbatas, karena jam 6 paling tidak jam setengah 7 harus sudah di hotel. Ya tentu kita akan fleksibel untuk hal ini. Jadi bisa melihat Danau Beratan. Di Bali ada 3 danau. Yang paling besar itu Danau Batur, kemudian ada Danau Beratan, dan ada Danau Buyan, Tablingan itu ada. Itu danau-danau yang ada di Bali. Kemudian dari Pura Ulun Danu atau setelah makan siang, kita akan mengunjungi salah satu objek wisata yang juga berada di Kabupaten Tabanan, yaitu Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot sangat terkenal, jadi kalau ibu bapak buka di Google semuanya pasti ada ya. Jadi Bali sendiri penduduknya tidak begitu banyak, sekitar 4 juta ya. Jadi ya, dengar lah tidak orang banyak, ngomong. dan 90% dari penduduk Bali itu beragama Hindu. Jadi sehingga tidaklah mengherankan kalau Bali disebut dengan pulau dengan 1000 pura. Kenapa? Karena setiap rumah itu memiliki pura. Pura sendiri ada namanya, kalau istilah, kalau bahasa Maumerenya itu family temple, pura keluarga ya, ya itu bahasa Maumerenya. Kemudian juga ada yang namanya pura umum, yaitu public temple. Jadi itu ada di desa. Di desa sendiri ada 3 pura yang disebut dengan Pura Kayangan 3. Ada pura desa, pura puseh, dan pura dalem. Itu 3 pura yang pasti ada di suatu desa. Kemudian ada juga public temple atau pura Sat Kayangan, pura Dang Kayangan, yang mana pemujanya ada orang yang datang untuk beribadat itu dari banyak wilayah. Contohlah nanti Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun itu awalnya adalah Pura Paibon. Paibon itu artinya keluarga, untuk memuja roh-roh daripada kerajaan Mengui. Jadi Pura Taman Ayun ini didirikan oleh Raja Mengui. Kemudian di samping pura juga hari-hari besar banyak di sini, mungkin banyak teman-teman yang sudah sering ke Bali. Jadi bulan Agustus itu adalah satu hari raya yang besar di Bali, yang orang Bali menyebutkan Hari Raya Galungan. Itu Hari Raya Jagat. Jagat itu artinya bumi. Hari Raya bumi. Galungan. Jadi 1 hari sebelum Galungan namanya penampahan Galungan. Nampah itu artinya memotong. Jadi pada saat penampahan Galungan ini, umat Hindu di Bali mereka sibuk mempersiapkan rangkaian upacara
dengan memotong babi, kemudian membuat masakan Bali yang digunakan untuk upacara, seperti membuat sate, tapi bukan sate yang seperti di hotel ya. Jadi sate yang dibuat itu dari daging babi, kemudian dicampur dengan bumbu Bali. Bumbu Bali itu namanya bumbu genep. Ya, kalau saya pribadi, lidah saya lidah desa. Kalau saya selama makanan di hotel hanya kemarin saja yang bisa menyentuh di leher saya, di lidah saya. Selebihnya ambar bagi saya. Ya, ya saya seleranya pedas. Jadi kalau waktu Ratnas di Makassar saya senang karena makanannya pedas-pedas. Jadi begitu di Semarang kemarin lidah saya berontak, tidak cocok makanannya ya, karena manis semua di sana. Jadi makanan di Bali itu stylenya adalah pedas. Kemudian juga membuat lawar. Nah, lawar yang terkenal di Bali, khususnya daerah Gianyar, namanya lawar plek. Lawar plek itu kulit babi diisi dengan darah mentah, itu dicampur dengan bumbu Bali, itu yang luar biasa enak untuk kami. Kemudian kalau di Jawa ada gulai seperti itu, di Bali juga kita punya namanya, bahasa Balinya itu kuah. Kuah itu ada yang menggunakan kaki babi, ada juga yang menggunakan hati babi yang dipanggang, kemudian dicincang kecil-kecil, diisi dengan bumbu Bali, itu namanya kuah komoh. Itu selera Bali. Minumannya sudah pasti Bapak Ibu tahu ya, apa minuman khas Bali ya. Arak, kemudian ada juga tuak. Tuak itu ciri khasnya, itu masakan yang dibuat pada saat H-1 sebelum area Galungan. Sedangkan yang lainnya mereka membuat penjor. Di sebelah kanan, sebelah kiri ada penjor. Penjor itu memiliki arti. Penjor ada dua. Penjor untuk dekorasi itu tidak melengkapi dengan pala gantung. Pala gantung itu hasil perkebunan. Ada kelapa, kemudian ada pisang, ada jajan Bali. Jadi penyor Bali yang dibuat pada saat hari Galungan ini adalah simbol dari gunung. Gunung itu adalah tempat berstananya para dewa-dewi. Sehingga pagi-pagi sebelum matahari terbit pada area Galungan, ibu-ibu biasanya sudah mulai datang ke pura untuk mengaturkan sesajen. Jadi pertama sekali begitu matahari terbit, kita meyakin bahwa itu adalah saatnya dewa-dewi turun ke kayangan, ke dunia ini untuk mengambil atau menikmati persembahan para masyarakat atau umat yang ada di Bali. Nah, kemudian pada satu hari setelah Galungan itu namanya Umanis Galungan. Jadi pada saat Umanis Galungan itu adalah saat bagi masyarakat Bali untuk mengunjungi sanak keluarga, saling bermaafan, dan juga mengunjungi objek wisata yang ada di Bali. Walaupun kami sudah sering mengunjungi misalnya anggaplah Pura Taman Ayun, tapi pada saat Galungan ramainya luar biasa. Penuh mereka di sana, baik bersembahyang paginya, kemudian jalan-jalan mengelilingi pura. Dan kemarin itu adalah hari terakhir piodalan di Pura Taman Ayun. Jadi nuansa odala itu masih sangat terasa. Kemudian setelah 10 hari setelah Galungan, itu ada namanya Hari Raya Kuningan. Jadi simbol Kuningan itu orang Bali membuat tamiang. Tamiang itu bentuknya lingkaran, itu dibuat dari janur, itu ditaruh di depan rumah. Itu dibuat pada saat Hari Raya Kuningan. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu, ada Raya Nyepi. Mungkin sudah ada yang pernah menikmati Nyepi di Bali. Itu memang sangat-sangat ya spesial bagi kami. Kami sangat antusias kalau sudah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi akan diawali dengan melasti. Melasti itu mengusung benda-benda sakral yang ada di pura untuk disucikan di laut.
Jadi tujuannya adalah menyucikan juga Buana Agung dan Buana Alit, menyucikan bumi dan isinya. Kemudian ada namanya upacara pangrupukan. Upacara pangrupukan ini dilaksanakan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Jadi pada saat pengrupukan, orang Bali di desa maupun di kota mulai pukul 6 sore itu akan mengarak ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu simbol dari Butakala, ya. Ada yang berupa raksasa, ada yang berupa manusia, kemudian kepalanya hewan juga ada. Itu diarak keliling desa. Fungsinya adalah menyucikan Buana Alitnya ini dan Buana Agungnya, disucikan, dibersihkan, sehingga pada saat nyepi sepi. Kalau bahasa Balinya sipeng, artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun. Misalnya ameti geni, ya, ameti geni, ameti berarti tidak, jadi tidak menyalakan api atau tidak memasak. Amati geni, amati lelanguan, berarti tidak bepergian. Kemudian amati pakarian. Pakarian itu bahasa Indonesianya kerja, jadi tidak melaksanakan pekerjaan. Jadi semua kantor, semua tempat usaha tutup. Jadi mereka melaksanakan tanpa berata penyepian ini. Jadi pada saat nyepi memang tidak boleh ada lampu. Semua satelit di Bali dimatikan kecuali untuk rumah sakit. Kemudian lampu pun kalau di hotel tidak boleh menyalakan lampu di lobi, tetapi hanya table light atau yang ada di kamar yang kecil. Itu saja, karena memang harus gelap. Kemudian ada Hari Raya Saraswati, itu untuk memuja Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Jadi pada saat Hari Raya Saraswati, semua sekolah, kantor tutup, jadi tidak diperkenankan membaca buku, tetapi mulai pagi buku itu sudah dirapikan, kemudian di atasnya diaturkan sesaji. Jadi fungsinya agar yang membaca mendapatkan ilmu pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk masa depannya. Nah, itu hari raya yang ada di Bali. Masih banyak lagi, ada Purnama, ada kemudian ada Kajang Klio dan sebagainya, banyak sekali raya yang ada di Bali. Kemudian juga dengan Piodalan itu datangnya setiap 210 hari sekali. Jadi ada 6 bulan. Jadi dalam kalender Bali itu 35 hari, Pak. Ya, kalender Bali itu 35 hari, tidak seperti kalender nasional. Ya, jadi setiap 210 hari itu ada Piodalan, tergantung kapan orang itu membuat bangunan puranya. Kemudian kalau nyepi itu setiap setahun sekali, karena namanya tahun baru Saka. Kemudian galungan kuningan setiap 6 bulan sekali. Jadi secara otodidak sebenarnya orang Bali pasti tahu. Sekarang hari raya ini, termasuk juga kami di Bali mempercayai hari baik. Allah ayuning dewasa, itu orang Bali bilang. Allah ayuning, ayu itu dewasa yang baik. Dewasa itu hari yang baik. Misalnya untuk kapan baiknya untuk melakukan peminangan. Kami lihat juga di kalender kapan hari baiknya. Kemudian kapan hari baiknya untuk mengambil sang istri ini untuk diajak ke rumah yang laki-laki. Ada juga. Kemudian kapan pelaksanaan pernikahannya, ada juga. Biasanya antara hari pernikahan sama dengan hari pengabenan. Dewasa untuk melakukan pengabenan atau kremasi. Nah, kalau pada tahun 2020 kebanyakan memang kremasi. Karena itu COVID, sedikit-sedikit pasti COVID ya.
supaya mendapatkan 10 juta itu harus dikonflikkan kan gitu. Jadi tidak ada pelaksanaan upacara. Jadi semuanya dikremasi dan sampai sekarang ini memang ada paket kremasi. Kalau misalnya keluarga dari jauh, dia datang ke tempat kremasi, paket apa yang dipilih? Paket sampai upacara di laut atau sampai di sungai ada. Itu maksimal kurang lebih 36 juta satu paket. Itu sudah bersih, kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal datang saja. Nah, ini kita berada di wilayah Mangupuro ya. Mangupuro itu Kabupaten Badung. Aktivitas pagi ya mungkin seperti ini adanya. Bahkan ini karena jalan cukup besar, cukup lebar. Kalau di Bali ini sudah lebar, kalau Jawa belum. Ya. Jadi ini sudah cukup lebar. Kalau kita lewat jalur yang sebelah, saya yakin belum sampai. Karena jalannya sempit, kemudian itu adalah jalur utama menuju ke tempat pariwisata yang ada di Canggu. Mungkin ada yang pernah ke Alaska. Tiket masuknya 150.000 Alaska, tiket masuk saja. Kalau ngambil tempat duduk, tergantung paketnya. Ada yang 2,5 juta, ada yang punyanya Pak pengacara. Pak Mas. Selanjutnya terkait dengan kasta, mungkin pernah mendengar ya. Jadi dulu memang kasta itu sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Bali. Kasta itu ada kasta Brahmana. Contohnya Pak siapa Pak? Namanya Pak Sil. Ya, Pak Sil, kalau dari kasta Brahmana nama beliau adalah Ida Bagus Sil. Ida Bagus. Ida Bagus ya. 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 Kalau mbaknya Mbak siapa? Mbak Siska, Ida Ayu Siska. Ida Ayu Siska. Itu untuk kasta Brahmana. Kemudian ada kesatria, anak agung. Anak agung siapa? Misalnya anak agung Sil, anak agung Siska, sama. Kemudian ada I Gusti. Ya. Itu I Gusti. Kalau namanya yang perempuan sama I Gusti juga. I Gusti Ayu, I Gusti Nurah. Kemudian yang paling kasta bawah adalah kasta Sudra. Tidak memakai gelar apapun. Kalau urutan anak pertama itu ada yang memanggil putu, ada yang memanggil gede, ada yang memanggil wayan. Kemudian anak kedua ada yang memanggil made, ada yang memanggil kadek, ada yang memanggil rai. Kemudian anak yang ketiga nyoman atau komang. Kemudian anak yang keempat ketut. Tidak ada lainnya. Dulu KB Bali adalah 4 anak. 4 anak. Bagaimana kalau dia punya anak 5 kembali ke putu? Kebalik. Ya, kalau dulu perkawinan, kalau seorang misalnya Pak Sil boleh menikahi kasta di bawahnya. Siapa aja boleh, kasta mana aja boleh. Kalau yang Pak Sil nanti nikah misalnya dari kasta Sudra, yang paling bawah, istrinya Pak Sil bergelar Jero. Jero siapa nama ininya? Itu. Tetapi kalau Dek Siska berkasta Brahmana, kalau menikah dengan kasta paling bawah dikeluarkan dari keluarganya. Ya, dulu tidak boleh lagi, artinya memanggil ke rumahnya, memanggil bapaknya Haji atau bapak, tak boleh. Harus menggunakan kasta yang lebih halus lagi karena bukan lagi bagian dari keluarganya. Ya, turun status. Kalau dulu, kalau sekarang sejalan dengan perkembangan zaman,
kasta itu tidak begitu dominan. Karena ekonomi sekarang yang menentukan. Jadi perkembangan itu sudah mulai berubah, tidak lagi seperti dulu. Sama dengan bahasa di Bali, kalau di luar lingkungan kerja, misalnya Pak Sil dari Brahmana, saya lebih Pak Meleng lebih tua daripada Pak Sil, tetap Pak Meleng harus lebih hormat kepada Pak Sil karena kastanya lebih tinggi. Tetapi kalau di sekolah Pak Meleng jadi guru, Pak Sil dari murid, Pak Sil yang harus hormat kepada ya. Jadi kalau di rumah sekecil apapun anak itu tetap harus kita bicara yang hormat. Karena sebutan juga kan beda. Kalau untuk Brahmana yang laki namanya Tuaji. Ratu Haji itu untuk gelar bapak untuk yang Brahmana. Kita memanggilnya Ratu Haji, Ratu Biang. Ya. Kalau yang Kesatria dan Wesya itu Aji. Ya. Dia nih ibunya ibu. Kalau yang paling bawah itu Sudra, memanggil bapak itu Bapo. Memanggil ibu itu Meme. Kalau kakak yang laki-laki Beli. Kalau kakak yang perempuan Mo. Kalau Jawa Mo itu mungkin tidak begitu bagus, tapi kalau di Bali ya itu sebutan untuk kakak perempuan. Adik biasa, adik tidak. Nah, ini sudah memasuki daerah Mengui. Ntar lagi kita akan sampai di Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun sendiri itu didirikan kurang lebih tahun 1634 itu oleh I Gusti Agung Putu, Raja Mengui pada saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, Pura Taman Ayun itu adalah pura paibon, pura keluarga. Dan saat ini yang melaksanakan persembahyangan ke sana adalah semua wilayah di Kecamatan Mengui. Jadi awalnya adalah keluarga, kemudian ada juga beberapa wilayah yang adalah tangan kanan dari kerajaan ataupun pembantu, kalau kasarnya pembantu dari kerajaan. Di sini ada daerah Sadeng namanya, kemudian daerah Munggu. Kalau ada feodalan di sini, mereka yang pertama datang. Di sini ada sistem Banjar. Jadi kalau di Jawa atau tempat lain mungkin ada RW, RT. Kami ada di sini ada Banjar. Banjar itu setiap Banjar ada Balai Banjar, itu adalah tempat pertemuan. Kemudian ada Balai Kulkul. Balai Kulkul itu balai, kulkul itu kentongan. Sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Kalau di Banjar, misalnya kalau ada musibah, itu akan dibunyikan pukulan seperti ini di kanan jalan ini. Yang di atas itu namanya balik kulkul. Kalau bunyinya bertalu-talu berarti ada musibah. Kalau bunyinya 3 kali tung 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 itu ada orang meninggal. Jadi masyarakat secara otodidak sudah tahu, oh itu ada orang meninggal. Kemudian kalau ada orang menikah atau diambil dari wilayah ini ke wilayah lain, akan ada juga suara kentongan, suara kukul. Jadi penyampaian kepada masyarakat bahwa ada suatu kejadian, ada kegiatan. Termasuk juga kalau melaksanakan kerja bakti di pura. Jadi Pura Taman Ayun, Pura Taman Ayun, Taman Ayun. Taman itu kebun, Ayun itu ayu. Jadi pura yang dikelilingi oleh taman yang indah. Jadi para keluarga raja melaksanakan persembahyangan di sini, dan istana rajanya masih ada. Masih, nanti saya tunjukkan di sebelah kiri jalan. Itu ada Istana Raja Mengui. Istana Raja Mengui. Jadi beliau saat ini, keturunan sekarang ini, menjadi anggota DPD Bali. Jadi dulu menjadi bupati 2 kali. Jadi dengan itu masih ada dana untuk memperbaiki pura, memperbaiki keraton. Kalau Raja Mengui ini, raja kami, itu beliau sangat sederhana. Jadi tidak mungkin seperti Raja Ubud yang kaya raya. Kalau raja kami adalah raja petani. Jadi ketika kami melaksanakan upacara ngabet atau kremasi warga raja, jadi banyak petani-petani dari subak-subak. Subak itu adalah sistem organisasi pertanian yang ada di Bali.
Mereka membawa beras, membawa keperluan untuk upacara ke puri ini. Puri itu sebutan untuk rumah bagi kesatria. Sedangkan untuk Pak Sil yang Brahmana, rumahnya kita sebut griya. Griya. Jadi Pak Sil kalau balik tulis saja di rumahnya griya siapa ya. Di sini yang kerajaan Mengwi ada, kemudian kerajaan Denpasar di Satria, Pasar Satria, kemudian kerajaan Pemencutan. Pemencutan itu banyak kenapa hubungan Muslim dengan kerajaan sangat bagus di Denpasar, karena dulu ketika perang kerajaan Denpasar, Puri Pemencutan ini dibantu oleh para nelayan dari Bugis, sehingga di daerah Pedungan namanya Pomogan diberikan wilayah yang cukup luas untuk bagi saudara-saudara yang Muslim dari golongan Bugis ada di sana. Kemudian ada Raja Karangasem, siapa tahu pernah ke Taman Ujung, itu adalah peninggalan kerajaan Karangasem. Jadi juga dibantu oleh para pedagang ataupun orang-orang pintar dari Bugis. Di sini juga di Bedugul sebelah danau ada masjid. Yang sebagian besar adalah para pendatang di sana. Di setiap 6 bulan, yang saya sampaikan di sini feodalan, dan kemarin kalau tidak salah itu adalah hari terakhir. Biasanya feodalan itu 3 hari lamanya, karena yang datang atau pemendak yang datang itu dari seluruh kecamatan yang ada di Mengwi. Jadi jalannya kita harus memutar, mestinya bisa lurus, tapi kita harus memutar karena supaya tidak begitu ramai di depan istana, depan Puri. Ini salah satu contoh balai Banjar ya. Jadi satu lingkungan ada 100 kakak bergabung menjadi satu kelompok. Bangunan Banjar di Bali, di Badung ini khususnya memang sebagian besar mewah karena APBD yang dialokasikan terlalu besar. Iya, betul. Iya, APBD terlalu besar dialokasikan untuk perbaikan fasilitas umum, tempat ibadah. Jadi ketika 2 tahun lalu minus dan stop sementara karena tidak ada turis. Sekarang sudah pariwisata sudah normal kembali, pendapatan sudah normal, jadi kembali disalurkan. Kalau di Bali rajin sekali bansosnya dan nilainya memang eman, setiap proposal itu eman, jarang yang ratusan, eman. Nah di kanan ini, di balik bangunan ini sebenarnya ini masih lingkungan, ada pohon-pohon itu adalah lingkungan Puri, lingkungan keratonnya. Ini pasar ini juga adalah milik Raja Mengwi, lahannya ini. Jadi kita harus memutar. Mudah-mudahan lagi 5 menit kita sudah sampai, dan di sana nanti kurang lebih setengah jam saya kira cukup supaya lebih lama di Ulun Danunya ya. Jadi untuk urusan oleh-oleh nanti saja, setelah balik dari Tanah Lot kita akan mampir khusus ke tempat oleh-oleh ya di Karangkurnia, karena kalau di objek-objek saya khawatir nanti kualitasnya tidak bagus, kemudian nanti sehabis itu kita lihat waktunya, mudah-mudahan pasti sempat nanti ke sana ya.
Jadi kita turun, kalau tasnya mau taruh di mobil silahkan, bawa yang jangan kotak snacknya jangan dibawa lagi ke sana. Nah ini ke bus lagi, taruh aja di tempat duduk. Nanti ini transportasi ini yang biasanya saya sering setiap kami kunjungan ke Jawa, kami dengan BO ini. Saya sudah dulu ketika saya masih jadi guide itu sering pakai ini. Saya 7 tahun jadi guru, 40 tahun jadi guide, kemudian setelah itu baru pindah ke koperasi. Yang paling enak jadi apa, Pak? Okay? Kita bertemu dengan orang setiap hari, orang yang berbeda. Jalan-jalan, kalau masalah makan ya nggak masalah. Dan nikmati. Nah, kita berhenti di sini, jadi kurang lebih 100 meter lah dari sini. Mbak Getri sangat bagus untuk membuat foto kenangan bersama. Nanti di pura itu kan ada 3 bagian, Nista Mandala, Madya Mandalanya ini kita bisa buat foto kenangan, sangat bagus. Ya, ada saya lihat ada spanduk juga sangat bagus. Silahkan kita keluar. Kita berharap jam 9:10 kita. Halo, Pak Berat. Oke guys, masih bersama kami. Kita sekarang sudah sampai di Pura Taman Ayun. Bagaimana keseruannya nanti kita lihat, bagaimana keindahan-keindahan di dalam. Oke, ikuti kami untuk masuk ke dalam. Halo adik-adik, halo. Lewat saja, lewat. Halo adik. Ini adalah gerbang utama dari Pura Taman Ayun. Dapat kita lihat dari 2 sudut. Ini adalah keindahan yang dapat kita nikmati saat kita berkunjung ke Pura Taman Ayun ya.
Kok iya. Oh itu dulu kami balik nama kami tidak besar, tidak orang tua kami tidak melibatkan kami secara undang-undang itu juga sampai novel saya. Akhirnya ini om itu dia emosi ini bos, dia sampai lodo dan biar ini bagaimana kalau kami kembalikan uang atau ini tukar dengan kasus tanah sudah dilakukan baju kan? Wah tukar nih. Oh kalau dia lagi ini katanya ini tukar lagi tanah ini kemudian bagaimana rusen? Halo. Halo. Kasih. Kami nih. Ya tuh. Tambah tidak tunggang tuh. Masih daftar tuh. Itu berapa banyak? Berapa bang? 27. Ini, coba bilang itu banyak. Ini teh 2 betul 2. Yang dia pecah ini pasti. Oh, dengan yang dia apa? Di bawah. Masuk tidak. Kantor pertama Mau pergi foto mana sudah? Iya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Momen-momen. Coba yang ambil. Besar kan koi besar. Suruh ngambilin gantian. Ada yang masih laki. Harus miring ya. Coba tadi kita pakai. Iya, coba tadi kita ada. Halo. Video nggak sih? Video.